Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nazri Agusti dan teman saya Livia akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu review artikel tentang tanaman obat sebagai aktivitas antibakteri dan anti-hepatotoksik terapi gangguan pencernaan dan hati. Selanjutnya, dari abstrak terlebih dahulu. Antibakteri adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri yang bersifat merugikan manusia. Di sini bakteri ataupun infeksi sangat berkaitan erat dengan infeksi saluran pencernaan, karena sebagian besar saluran pencernaan itu mengalami gangguan akibat adanya infeksi dari bakteri. Karena itulah antibakteri diperlukan. Contoh tanaman yang berfungsi sebagai antibakteri di sini adalah tanaman temulawak yang memiliki kandungan utama berupa kurkumin, kemudian ada carica papaya. Lalu selanjutnya ada hepatoprotektor. Apa itu hepatoprotektor? Hepatoprotektor adalah suatu senyawa obat yang dapat memberikan perlindungan kepada hati akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu obat. Misalnya obat yang digunakan terlalu berlebihan sehingga menyebabkan rusaknya hati. Maka contoh tanaman yang bisa digunakan contohnya adalah pegagan dan juga kunyit di sini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan aktivitas antibakteri, tanaman temulawak dan biji pepaya, serta efek dari hepatoprotektif tanaman pegagan dan kunyit pada uji in vitro dan in vivo. Kemudian langsung saja. Kandungan dan indikasi dari metabolit sekunder pada rimpang temulawak. Rimpang temulawak biasa digunakan sebagai pengobatan diare yang berpotensi sebagai obat infeksi yang disebabkan oleh mikroba patogen seperti E. coli, S. aureus, dan lain-lainnya. Rimpang temulawak ini mengandung senyawa aktif berupa flavonoid, terpenoid, alkaloid, minyak atsiri, fenol, dan kurkuminoid yang berfungsi sebagai antibakteri, sehingga sering digunakan dalam pengobatan tradisional. Di sini temulawak termasuk dalam genus Curcuma dengan spesies Curcuma santoriza. Terdapat kandungan komponen utama dalam temulawak yaitu kurkumin dengan jumlah kandungan sekitar 1,6% sampai 2,2% yang dapat berfungsi sebagai melancarkan pencernaan. Nah, metabolit ini dihasilkan oleh tumbuhan dapat berfungsi sebagai antibakteri maupun menyesuaikan lingkungan yang kurang menguntungkan. Dikarenakan sifat tersebut, maka rimpang temulawak ini dapat dijadikan sebagai obat. Senyawa marker yang dimiliki oleh rimpang temulawak adalah santorizol. Kemudian ada pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik. Pada makroskopik, rimpang temulawak berbentuk memanjang bercabang, kemudian memiliki rasa yang pahit dan agak pedas, memiliki bau khas temulawak dan berwarna kuning jingga. Sedangkan pada pemeriksaan mikroskopisnya, terdapat jaringan gabus, sel parenkim yang kuning, jaringan pengangkut, rambut penutup, butiran amilum, serta sel parenkim dengan amilum yang terdapat pada mikroskopik pengamatan simplisia dari rimpang temulawak. Kemudian selanjutnya analisis fisikokimia dari temulawak. Temulawak ini memiliki senyawa kurkumin. Nah, kurkumin ini termasuk dalam golongan flavonoid yang tidak larut air, tetapi larut dalam etanol, dimetilsulfoxid, dan aseton. Kurkumin memiliki titik dedih 183 derajat Celcius dengan rumus molekul 20C21, H20, dan O6 dan memiliki berat molekul 367,37 gram per mol. Kurkumin terdapat beberapa jenis, yaitu kurkumin 1 atau kurkumin 2 atau demetoksikurkumin, dan kurkumin 3 atau bis-demetoksikurkumin. Analisis senyawa kurkumin dengan metode spektrofotometri memiliki hasil dengan panjang gelombang maksimum 430 nanometer yang mengikuti hukum Lambert-Beer. Kemudian fingerprint dari temulawak.
Identifikasi temulawak dilakukan dengan pembandingan kromatogram sampel dengan senyawa standar yang digunakan. Di sini, fingerprint temulawak memperlihatkan di dalam temulawak terdapat senyawa santorizol, kurkumin, dan demetoksikurkumin. Masing-masing memiliki nilai RF yaitu 0,70 untuk santorizol, 0,30 untuk kurkumin, dan 0,12 untuk santorizol. Nah, di sini fingerprint ini dapat memperlihatkan perbedaan temulawak dengan jenis-jenis tumbuhan spesies yang sejenis. Contohnya seperti kunyit dan lainnya. Di sini pada bercak nomor 1 itu adalah santorizol, yang dimana di antara sampel lainnya hanya temulawaklah yang terdapat santorizol, sehingga dapat membedakan dengan tanaman sejenisnya. Contohnya pada nomor 4 itu ada kunyit, nomor 5 itu ada tanaman bengal, dan nomor 6 ada temu mangga. Kemudian untuk studi in vitro dan in silico temulawak. Untuk in vitro, pengujian in vitro sebagai antibakteri dilakukan dalam 2 tahap, yaitu evaluasi mutu sampel dan uji antibakteri. Dalam evaluasi mutu sampel dibagi menjadi 2 tahap lagi, yaitu analisis kurkuminoid dan analisis potensial zeta serta ukuran partikel. Sedangkan metode yang digunakan dalam uji antibakteri di sini adalah metode difusi cakram. Selanjutnya ada in silico. Apa itu uji in silico? Uji in silico adalah suatu istilah untuk percobaan atau uji yang dilakukan dengan metode simulasi komputer. Jadi pengujian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu penambatan molekular, preparasi ligan, dan kemudian preparasi reseptor. Dalam preparasi ligan dilakukan lagi preparasi struktur dan analisis kelarutan serta toksisitas. Dan pada preparasi reseptor dilakukan analisis kestabilan dan aktivasi reseptor. Selanjutnya tanaman pepaya, enzim papain, chimopapain, ekstrak pepaya, alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin merupakan kandungan kimia pada tanaman pepaya yang memiliki indikasi sebagai antihelmintik. Enzim papain banyak ditemukan pada daun pepaya dan pada biji pepaya yang juga dapat digunakan sebagai obat antihelmintik. Biji pepaya dari kandungan senyawa metabolit sekunder memiliki aktivitas antibakteri, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab diare. Penyakit diare dapat disebabkan oleh berbagai bakteri, salah satunya bakteri Escherichia coli. Pemeriksaan makroskopik meliputi bentuk, rasa, bau, dan warna. Hasil pemeriksaan makroskopik dari biji pepaya yaitu: yang pertama, berwarna coklat, berbau khas, tidak berasa. Kedua, biji pepaya berbentuk jorong sampai bundar memanjang, atau bundar dengan panjang 5 mm sampai 9 mm. Ketiga, permukaan biji pepaya terdapat tonjolan dengan rusuk membujur dan rusuk melintang tidak beraturan. Keempat, biji pepaya juga memiliki selaput tipis agak mengkilat, warna kecoklatan, dan selaputnya mudah koyak. Pemeriksaan mikroskopik bertujuan untuk mengamati fragmen yang dimiliki oleh biji pepaya. Pemeriksaan ini dilakukan pada serbuk Simplicia biji pepaya. Cara pemeriksaannya dengan menambahkan larutan kloralhidrat 70%, kemudian diamati di bawah mikroskop. Pemeriksaan mikroskopik bertujuan untuk mengamati fragmen yang dimiliki oleh biji pepaya. Pemeriksaan ini dilakukan pada serbuk Simplicia biji pepaya. Cara pemeriksaannya dengan menambahkan larutan kloralhidrat 70%. Kemudian diamati di bawah mikroskop. Hasil pemeriksaan mikroskopik dari Simplicia biji pepaya ada fragmen berupa parenkim arillus bentuk poligonal memanjang dengan tetesan minyak. Kemudian ada parenkim keping biji dengan tetesan minyak. Berikut gambarnya. Selanjutnya, analisis fisikokimia. Dapat dilihat
Parameter-parameter fisikokimia biji pepaya, mulai dari nilai asam sampai gravitasi spesifik, memiliki nilai masing-masing. Kemudian fingerprint secara kimia dari komponen bioaktif pada tanaman pepaya, yaitu minyak biji pepaya, dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian ada studi in vivo dan in vitro. Pengujian aktivitas antibakteri secara in vitro pada ekstra biji pepaya menggunakan metode difusi agar dengan cara sumuran. Prosedur yang dilakukan yaitu: pertama, mencampur suspensi bakteri sebanyak 50 mikroliter ke dalam 15 ml media agar yang telah dicairkan dalam cawan Petri steril. 2. Didiamkan media agar menjadi padat. Ketiga, letakkan kertas cakram dengan diameter 6 mm pada media agar padat. Kertas cakram tersebut telah direndam ekstra biji pepaya. Keempat, diamkan selama 20 menit pada suhu kamar. Kemudian dimasukkan ke inkubator 37 derajat Celcius dan dihitung zona hambat. Konsentrasi ekstrak biji pepaya yang digunakan adalah ekstra 1%, 3%, 5%, aquades sebagai kontrol negatif, dan antibiotik chloramphenicol sebagai kontrol positif. Hasil pengamatan studi in vitro adalah konsentrasi 1% yang memiliki aktivitas antibakteri. Terjadinya aktivitas antibakteri dikarenakan terdapat kandungan senyawa flavonoid dan saponin. Senyawa flavonoid dapat menghambat sintesis protein bakteri, sedangkan senyawa saponin dapat menghambat kolonisasi bakteri, menurunkan tegangan permukaan medium ekstraseluler, atau melisiskan membran sel bakteri. Pengujian aktivitas diare studi in vivo dilakukan dengan cara pengamatan selama 4 jam. Pengamatan aktivitas tersebut meliputi saat mulai terjadinya diare, konsistensi feses, berat feses, diameter serapan air, lama terjadinya diare, rentang waktu diare, dan frekuensi diare. Hewan uji yang digunakan adalah mencit. Mencit terlebih dahulu dipuasakan 60 menit atau 1 jam sebelum perlakuan. Tujuan mencit dipuasakan adalah agar di dalam lambung dan saluran pencernaan mencit kosong dan memudahkan minyak jara untuk menimbulkan diare. Perlakuan mencit terdiri dari kontrol negatif, kontrol positif, ekstra biji pepaya dosis 600 mg per kilogram BB, dosis 700 mg per kilogram BB, dosis 800 mg per kilogram BB. Hasil pengamatan dari studi in vivo adalah dosis ekstra 600 mg per kilogram BB yang memiliki aktivitas antibakteri. Tumbuhan pegagan. Di sini pegagan berfungsi sebagai hepatoprotektor. Nah, kita bahas dari kandungan indikasi dari metabolit sekunder pada rimpang pegagan. Salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit hati adalah pegagan. Asiaticosida atau senyawa glikosida terpenoid berperan dalam penyembuhan penyakit hati. Nilai-nilai obat dalam tanaman pegagan dikaitkan dengan adanya triterpen seperti asiaticosid, asam asiatik, asam madekasik, dan madekasisot. Terpen inilah yang menjadi komponen utama dalam pegagan yang dianggap sebagai komponen biomarkernya. Studi analitik telah menunjukkan bahwa pegagan mengandung terpenoid, minyak asiri, dan asam amino, dan masih banyak mengandung senyawa lainnya. Kemudian, untuk pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis pegagan, dapat dilihat di sini pada pemeriksaan makroskopis berupa tumbuhan pegagan itu sendiri dan berupa simplicia. Dan pada mikroskopis di sini pada pegagan terdapat stolon. Di sini ada stomata,
dan ada polen. Selanjutnya sifat fisikokimia dari pegagan. Di sini pegagan memiliki senyawa yang bernama asiotic acid, yang dimana di sini rumus formulanya ada C30H48 dan O5 dengan berat molekul 488,709 gram per mol. Nah, di sini juga terlihat data lengkap, ada log P 5,7, ada hidrogen donor, ada hidrogen aseptor, dan ada banyak lainnya yang dapat dibaca di sini. Di sini juga diperlihatkan ada kelarutannya. Kemudian di sini ada fingerprint senyawa pegagan. Metode yang digunakan yaitu membandingkan pegagan dengan larutan sekundernya, yaitu asiaticosida. Kemudian pita asiaticosida terlihat jelas pada pegagan yang tidak terdeteksi pada tanaman sejenis lainnya. Dengan menggunakan penampak bercat Lieberman-Burchard, maka pegagan akan memperlihatkan pita berwarna biru pada UV 366. Dilihat di sini di antara sampel-sampel hanya pegagan yang terdapat asiaticosida. Pada nomor 1 itu adalah sampel pegagan yang dimana terdapat pita birunya. Sampel 2 yaitu ada entanan air, tidak ada asiaticosidanya, dan kemudian ada semanggi gunung yang nomor 3 juga tidak ada asiaticosidanya. Kemudian nomor 4 merupakan larutan standar asiaticosida dan sisanya merupakan pegagan. Kemudian untuk studi in vitro dan in vivo pegagan. In vitro dilakukan dengan menggunakan perancangan percobaan faktorial dengan ukuran 4x4 dan 3 kali pengulangan ekstrak pegagan menggunakan 4 seri konsentrasi, yaitu 0,7, 3,5, 14,7, dan 22,5. Kemudian pada in vivo, penelitian dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan perlakuan pemberian ekstrak pegagan, dan sini juga digunakan ekstrak kunyit. Tanaman selanjutnya adalah kunyit. Kunyit atau Curcuma domestica merupakan jenis temu-temuan yang mengandung kurkuminoid yang terdiri atas senyawa kurkumin dan turunannya berupa desmetoxikurkumin dan bis-desmetoxikurkumin. Minyak atsiri dan kurkuminoid merupakan senyawa utama yang terkandung dalam rempang kunyit. Minyak atsiri terdiri atas tumeron, tumerol, karyofilen, linalool, dan sineol. Senyawa kurkuminoid merupakan bahan aktif dalam rimpang kunyit yang memiliki aktivitas biologis, yang memiliki spektrum luas yang salah satunya antihepatotoksik, dan untuk mencegah timbulnya infeksi dari berbagai penyakit. Senyawa kurkumin juga mampu melindungi sel-sel hati dari kerusakan. Pemeriksaan makroskopik dari rimpang kunyit adalah 1. Memiliki bentuk silindris, bercabang pendek. 2. Panjang rimpang sekitar 2-5 cm dan tebalnya sekitar 1-1,8 cm. 3. Memiliki warna kekuningan coklat atau jingga cerah. 4. Memiliki rasa pedas dan aromatik. Pemeriksaan mikroskopik dari rimpang kunyit yaitu 1. Rumpun kuning patigelatin. Dengan pewarnaan kuning cerah, sel-sel parenkim juga terlihat membulat menjadi oval dalam garis besar dengan dinding tipis sedikit tidak beraturan. Kedua, serat. Ketiga, tetesan minyak yang tersebar. Dapat dilihat gambarnya. 4. Trikoma tidak terlalu banyak, cukup berbeda, tersebar, uniseluler, memanjang, berbentuk kerucut, dan lancip, dengan dinding yang agak menebal. 5. Penebalan spiral. 6. Gabus yang berwarna coklat pucat, sel berdinding tipis yang terlihat besar dan poligonal.
7. Kristal kalsium oksalat dalam dua bentuk, yaitu bentuk prisma dan klaster. Klaster ini jarang terlihat. 8. Butir pati sangat melimpah, sebagian besar sederhana, pipi, lonjong hingga oval atau tidak beraturan, dengan garis kecil helium yang terletak di ujung yang lebih sempit. 9. Sel oleoresin. 10. Fragmen sel parenkim, merupakan kelompok berlimpah dengan sel-sel yang terlihat membulat menjadi oval dalam garis besar dengan dinding tipis sedikit tidak beraturan. 11. Trakea berbintik-bintik. Analisis fisikokimia kunyit. Senyawa kurkumin merupakan senyawa flavonoid yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam etanol, dimetil sulfosid, dan aseton. Memiliki titik didih 183 derajat Celcius. Rumus molekul C21H20O6 dengan berat molekul 368,37 gram per mol. Spektrofotometri senyawa kurkumin mempunyai absorbansi maksimal pada panjang gelombang 430 nanometer yang mengikuti hukum Lambert-Beer pada range konsentrasi 0,5 sampai 5 mikrogram per mililiter. Parameter fisikokimia rimpang kunyit dimulai dari nilai total abu sampai pH, dapat dilihat nilai masing-masing. Fingerprint secara kimia, sampel rimpang kunyit dan larutan standar diaplikasikan pada plat. Metode yang digunakan TLC dengan volume aplikasi 10 mikroliter. Suhu dan kelembapan tidak dikontrol melalui sistem TLC, tetapi percobaan dilakukan di lab yang dikontrol suhu. Plat dikembangkan dengan kloroform diklorometan dengan 32,5 banding 67,5 V per V yang sebelumnya jenuh dengan fase gerak. Setelah mengembangkan jalur 80 mm, plat dikeringkan dengan udara. Untuk memvisualisasikan kromatogram, plat didokumentasikan dan dievaluasi di bawah UV dengan 254 dan 366 nanometer dan cahaya tampak. Dapat kita lihat pada gambar, hasil yang didapat dari turmeric atau KNY memiliki 7 bercak pada kisaran RF 0,05 sampai 0,97 di bawah UV 254 nanometer, yaitu dengan RF 0,05, 0,14, 0,37, 0,88, dan 0,97. Dengan UV 366 nanometer, pada gambar berwarna hitam gelap, turmeric atau KNY memiliki 3 bercak yang berfluoresen pada kisaran RF 0,05 sampai 0,37. Dengan cahaya tampak juga memiliki 3 bercak kuning pada RF 0,05, 0,14, 0,37. Terdapat studi in vivo dan in vitro kurkumin sebagai agen hepatoprotektif. 1. Data praklinis. Penelitian in vivo menentukan bahwa kurkumin memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat pada efek hepatoprotektif. Sifat-sifat ini dapat dimediasi dengan menghambat persinyalan NF-kB dan menghambat produksi oksida nitrat dan TNF-alfa oleh sel Kupffer teraktivasi. Kurkumin juga terbukti mengurangi penyimpanan lipid hepatosit dalam berbagai model hewan. 2. Data klinis. Uji data klinis dengan evaluasi farmakokinetik dan toksisitas berkaitan dengan studi klinis menilai sifat hepatoprotektif, yaitu pencegahan primer dari kurkumin. Dari kemajuan yang dibuat secara farmakologis, meningkatkan kemampuan bioavailabilitas dari kurkumin dan profil keamanannya yang dapat dibuktikan. Aplikasi klinis pendahuluan sejauh ini telah berhasil
dalam sukarelawan manusia yang sehat menggunakan formula nanopartikel untuk tujuan anti kanker, pencegahan atau terapi. Penemuan ini tampak menjanjikan tetapi membutuhkan studi lebih lanjut. Sekian dari kami, terima kasih dan semoga bermanfaat.